Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan Ibu Guru yang berbahagia, hari ini saya akan membuat tutorial tentang cara penggunaan aplikasi Google Classroom untuk pembuatan soal. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat atau mengklik Google Classroom di pencarian. Seperti ini ya, kita klik di sini Google Classroom. Oke, setelah terbuka, kita ambil yang Google Classroom. Selanjutnya, jika Bapak Ibu mau menambahkan kelas, kalau kelas saya udah ada 3, jika Bapak Ibu ingin menambahkan kelas, bisa diklik tanda tambah yang ada di pojok kanan atas. Misalkan kita klik tambah, buat kelas. Jadi buat kelas ini bagi guru. Kita klik lanjutkan. Kita tulis nama kelas, misalkan kelas 2 tahun 2020. Misalkan buat. Kita tunggu sebentar. Nah, maka kelas 2-nya atau kelas kita sudah terbentuk. Untuk pengenalan sedikit. Nah, kode kelas ini nama judul nama kelas kita tadi, ini kode kelas. Nah, jika Bapak Ibu ingin mengundang siswanya, maka dapat Bapak Ibu memberikan kode ini kepada siswa kita. Memberikan kode ini kepada siswa kita. Lanjut. Kembali kita cara pembuatan soal. Langkah selanjutnya kita klik tugas kelas. Kita klik tambah. Lalu misalkan kita ambil topiknya dulu. Kita akan membuat topik, misalnya ini khusus untuk soal IPA saja, misalkan soal atau tugas IPA. Tugas IPA atau IPA maksudnya. Kita tambahkan topik kita. Jadi, jika kita bikin topik ini, tugas-tugas kita sudah bisa dikelompokkan. Jadi, jika kita membuat soal, berikutnya kita masukkan sesuai dengan topik atau jenis soalnya. Misalkan kalau soal IPA, maka bisa kita masukkan ke dalam tugas IPA. Lanjut, kita klik tambah. Kita ambil tugas kuis. Oke. Lalu kita klik judul kecilnya, misalkan PH IPA KD 3.1 misalkan. Lalu di sini kita buat petunjuknya. Jika Bapak Ibu ingin membuat petunjuknya, terserah.
Kalau soalnya pilihan ganda, bisa saja kita kasih petunjuknya, pilihlah jawaban yang paling benar, misalkan gitu. Setelah itu, sebelum kita masuk ke pembuatan soalnya, kita atur dulu. Jadi tugas ini untuk siapa, atau bisa kita bagikan untuk misalnya untuk kelas 2. Kita klik kelas 2 gitu. Kita klik kelas 2. Lalu poinnya yang akan Bapak Ibu kasih berapa? Misalnya soalnya ada 10, berarti satu soal nilainya 10. Itu terserah Bapak Ibu mau berapa ngasih poinnya kepada setiap soalnya. Lalu kita tenggat waktunya kita ambil di sini. Jadi misalkan tugas ini untuk besok, misalnya tanggal 9. Lalu tenggat waktunya sampai pukul berapa, berarti siswa kita bisa melihat soal yang kita kirim sampai misalnya pukul 23.59. Lewat dari itu, siswa kita sudah dianggap terlambat ikut ujian. Oke. Lalu kita pilih topiknya tugas IPA. Secara otomatis tugas ini sudah masuk nanti ke dalam PH ini sudah masuk ke dalam tugas IPA. Oke. Lanjut, kita masuk ke pembuatan soalnya. Kita klik blank quiznya. Oke, blank quiznya. Lalu kita tukar. Misalnya kita hapus dulu blank quiz, kita jadikan PH IPA KD 3.1. Ini juga kita ganti PH IPA KD 3.1. Lalu kita ubah di sini. Kita jadikan misalnya yang Bapak Ibu butuhkan, misalnya di awal sekali untuk nama siswa, misalkan kita klik atau kita tulis nama siswa, lalu kita klik yang di sebelah kanan ini, jadikan pada jawaban singkat. Lalu kita klik wajib isi. Lalu jika Bapak Ibu ingin menambahkan untuk kelasnya atau mata pelajarannya juga boleh, atau kelas lah, kita tambah di sini kelas, misalkan kelas. Jadi di sini jadikan jawaban singkat dan wajib isi. Wajib isi ini maksudnya siswa kita tidak akan bisa mengirimkan lembar jawabannya kepada guru jika tidak mengisi nama atau kelasnya. Nah, setelah kita membuat nama lengkap dan kelasnya, kita pindah ke bagian berikutnya. Kita klik tanda yang ada di bawah ini, yaitu tambahkan bagian. Kita klik bawah. Ini judulnya terserah ke apa yang akan mau kita isi, misalkan soal IPA KD 3.1 misalkan. Lalu kita
klik tambahkan pertanyaan. Di sini baru kita buatkan pertanyaan yang akan kita buatkan atau berikan kepada siswa. Misalkan pertanyaan pertama, ikan bernafas menggunakan titik-titik. Misalkan di sini berikan pilihan ganda. Sini buat opsinya, pilihan jawabannya sirip. Lalu opsi kedua tambahkan opsi paru, tambahkan opsi insang, lalu tambahkan opsi kulit misalkan. Lanjut, setelah soalnya selesai, klik kunci jawaban, beri poin sesuai dengan poin yang akan ibu atau bapak berikan kepada soal yang pertama ini. Misalkan untuk soal yang pertama poinnya misalkan 10. Lalu masukkan jawabannya atau klik kunci jawabannya. Berarti klik saja, klik selesai. Lalu untuk soal berikutnya, kita klik tambahkan pertanyaan. Kita buat pertanyaan berikutnya. Ikan hidup di titik-titik. Ini misalkan, ini contoh saja ya Bapak Ibu. Misalkan darat, air, udara. Misalkan tambahkan opsi udara, darat, dan air. Lalu ini tetap pilihan ganda. Setelah selesai, kita klik kunci jawaban, tambahkan poin. Misalkan poin yang akan ibu atau bapak berikan 10 untuk soal ini. Lalu masukkan kunci jawaban dengan cara mengklik, misalnya air, klik selesai. Lalu klik tambah untuk soal berikutnya. Buat pertanyaan. Ikan berenang menggunakan titik-titik. Misalkan sirip, sisik, tambahkan opsi kepala, tambahkan opsi lagi misalkan perut. Contoh saja ya Bapak Ibu. Lalu kita klik kunci jawaban, kasih poin 10 misalkan, lalu klik kunci jawabannya, klik selesai. Oke, kita anggap soal yang akan kita buat udah selesai ya Bapak Ibu. Lalu kita sebelum mengirim tugas kepada siswa, kita klik dulu setelan yang berada di pojok atas. Klik setelan. Lalu kita batasi ke 1 tanggapan. Kita klik di sini. Lalu presentasi, kita klik. Kalau Bapak Ibu mau acak urutan pertanyaannya, boleh Bapak Ibu klik di sini. Lalu kuis. Di sini jadikan ini sebagai kuis ya. Lalu kalau responden dapat melihat
pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar nilai poin. Kalau responden diizinkan untuk melihat, boleh. Lalu klik simpan. Setelah itu, baru kita kembali kita klik yang di awal. Kita kembali. Kita kembali ke sini, tugas kelas. Lalu baru kita klik tugaskan. Berarti soal ini PH IPA KD 3.1 sudah ditugaskan untuk besok untuk kelas 2. Tenggat waktunya jam 23.59, berarti terakhir siswa bisa mengerjakan besok pukul 23:59. Jika anak-anak kita atau siswa kita tidak mengerjakan dalam tenggat waktu ini, berarti siswa kita sudah terlambat mengerjakan tugasnya.